Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita terkait kitab fikih al-wajiz, fikih sunnah wal kitabil aziz. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, sampailah kita pada pembahasan salat istisqa. Ya. Siapa di sini yang sudah pernah salat istisqa? Belum pernah? Insyaallah. Hujan terus, Pak ya? Insyaallah. Baik, kita akan masuk terkait definisi istisqa. Definisi istisqa dalam kitab Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari, dijelaskan bahwasanya istisqa, yakni para ulama mendefinisikan istisqa yakni talabahu minallah inda khuduril jadab ala wajhi makhsus. Meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Ya. Jadi istisqa adalah meminta hujan kepada Allah ketika terjadi kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Dan sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Ya. Karena tidak turunnya hujan dalam jangka waktu yang sangat lama dan manusia merasakan kekeringan yang nyata. Inilah hakikat dari sholat istisqa. Kita pernah nggak Pak mengalami kekeringan? Berapa lama? Ada 1 tahun pernah? Pernah setahun? Kayaknya enggak Pak ya. Sebulan Pak ya. 9 bulan. 9 bulan. Ya. Sebagian tempat ada yang mendirikan sholat istisqa ada. Nggak tahu di Kemayoran ada istisqa nggak waktu pas keringan? Aman Ustaz, air masih ngalir meskipun tidak hujan. Kemudian jamaah rahimakumullah, salat istisqa ini kata para ulama adalah sunnah yang sangat agung. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat istisqa termasuk di antara dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Dan di mana Allah jemaah? Aina Allah? Di langit. Ya. Bahkan para ulama Ibnu Qayyim mengatakan bahkan binatang pun tahu di mana Allah. Ya. Ada sebagian manusia bingung kalau ditanya di mana Allah. Ya. Sebagian menjawab di mana? Fi kulli makan, di mana-mana. Ya. Binatang saja tahu Allah ada di mana. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ketika terjadi kekeringan, ya, binatang ya hewan yaitu onta, kuda, ketika mereka ke sumur untuk mencari air, kekeringan tidak ada air, maka mereka menengok ke atas. Ya. Gerak-gerik hewan tersebut diamati oleh para ulama. Dan binatang tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berzikir untuk meminta hujan. Bahkan binatang pun tahu di mana Allah, yaitu di langit, fis sama. Ya. Syekh bin Baz, ya, ketika memulai kajiannya di Masjidil Haram, beliau biasanya bertanya dulu, ya, aina Allah? Kemudian jamaahnya menjawab apa? Fis sama, di langit.
Salat istisqa itu menunjukkan Allah itu ada, dan Allah itu ada di langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau doa salat istisqa gimana? Menengadahkan tangannya ke langit. Fitrah manusia itu, kalau sedang terdesak minta kepada Allah, melihatnya kemana-mana atau ke langit? Langit. Ya Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada perbedaan antara istisqa dengan sholat istisqa. Perbedaan antara istisqa dengan sholat istisqa. Istisqa, kata para ulama, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Itu istisqa, berdoa pada Allah agar Allah menurunkan hujan. Sedangkan sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Jadi kalau istisqa, doa kepada Allah agar diturunkan hujan, bisa dilakukan kapanpun, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Adapun sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan, ditujukan kepada Allah untuk meminta turun hujan. Ya. Dan para ulama sepakat bahwa istisqa, yaitu meminta kepada Allah dengan berdoa agar Allah menurunkan hujan, itu disyariatkan untuk istisqa. Ya. Adapun tentang sholat istisqa, ini diperselisihkan oleh para ulama tentang disyariatkannya. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bahwa sholat istisqa itu tidak disyariatkan. Ini Imam Abu Hanifah. Sedangkan tiga mazhab yang lainnya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan bahwa sholat istisqa itu disyariatkan. Jadi jelas perbedaannya ya, antara istisqa dengan sholat istisqa. Kalau istisqa tadi apa jemaah? Doa kepada Allah agar diturunkan hujan. Namun kalau sholat istisqa, sholat yang dilakukan ya dengan tata cara tertentu, ya, kemudian meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Istisqa sepakat para ulama disyariatkan. Adapun sholat istisqa, para ulama berselisih pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan. Tiga mazhab yang lain mengatakan disyariatkan, jumhur. Pendapat yang rajih adalah pendapat tiga mazhab, bahwa sholat istisqa disyariatkan. Berdasarkan dalil ya, an Abbad bin Tamim an ammihi Abdullah bin Zaid qol, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal musalla yastasqi. Ya. Nabi SAW pernah pergi ke musalla. Musalla di sini yang dimaksud apa jemaah? Tanah lapang, lapangan. Musalla. Kalau di kita musalla, nah ini masjid kecil yang tidak digunakan untuk jumatan. Musalla. Padahal musalla secara syariat artinya tanah lapang. Fungsinya untuk apa? Sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa. Makanya di sekitar Masjid Nabawi itu banyak masjid-masjid, Pak. Ada sebagian masjid-masjid, di antaranya Masjid Al-Ghamamah. Ya, disitulah Nabi pernah sholat Id dan juga sholat istisqa, minta hujan. Ya, dulu tanah lapang di sana. Makanya sebenarnya ini juga namanya masjid, Masjid Alwi, gitu ya. Baik. Wastaqbalal qiblata fa shalla raka'ataini wa qalaba ridaahu. Ya, jadi Nabi pergi ke tanah lapang untuk sholat istisqa, beliau menghadap kiblat. Ya. Fa shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Wa qalaba ridaah. Ya. Kemudian membalik selendangnya. Ya. Berarti Nabi ketika menuju lapangan, menuju mushola untuk sholat istisqa, Nabi memakai selendang. Ya. Ini diamalkan, pakai selendang itu diamalkan oleh sebagian saudara kita. Ya, Nabi itu suka pakai selendang. Atau suka pakai selendang enggak? Rida namanya, selendang. Kemudian qala Sufyan, maka Sufyan berkata, fa akhbaronil Mas'udi an Abi Bakrin qala, telah bercerita kepadaku Al-Mas'ud dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka dia berkata, ja'alal yamina 'ala shimal. Ya.
Maka Nabi SAW menjadikan selendang yang asalnya di sebelah kanannya, kemudian dipindahkan ke sebelah kiri. Ya. Muttafaqun alaih, hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil akan disyariatkannya sholat istisqa. Yang mana tadi para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan, namun tiga mazhab yang lain mengatakan disyariatkan. Nah, ini dalilnya kuat. Ya. Dan disunahkan dikerjakan di musalla, di tanah lapang bersama kaum muslimin. Kemudian dalil yang lainnya, wa anhu qal, darinya yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, raaitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam lama kharaja yastasqi qal, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pergi ke tanah lapang untuk istisqa, yaitu untuk salat istisqa. Ya. Fahawala ila nas dhahrahu wastaqbalal qiblata yad'u. Kemudian beliau palingkan punggungnya menghadap para sahabat dan menghadap kiblat sambil berdoa. Tsumma hawila rida'ah. Lalu beliau pindahkan selendangnya dari kanan ke kiri. Ya. Tsumma shalla lana raka'ataini. Kemudian salat dengan kami, yaitu salat berjamaah untuk salat istisqa 2 rakaat. Jahara fihi ma bil qiraah. Kemudian beliau membaca dengan jahar, qiraahnya, bacaan Al-Qur'annya. Berarti di sini bisa kita ketahui bahwasanya bacaan sholat istisqa itu dijaharkan, dikeraskan. Ya, bukan dilirihkan, dikeraskan. Kemudian jemaah rahimakumullah, istisqa ada 2 macam kata para ulama. Yang pertama, yakni doa meminta hujan. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, contoh doa meminta hujan, Nabi berdoa, Allahumma agifna, Allahumma agifna, Allahumma agifna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Allahumma agifna. Sebagian riwayat menjelaskan sampai terlihat ketiak putih Nabi SAW. Ya. Nabi mengangkat tangan, kedua tangannya seperti ini, jemaah. Para ulama menjelaskan kaifiyah tata cara mengangkat tangan ketika berdoa, di antara Imam Nawawi. Ya. Yang pertama kata Imam Nawawi, boleh ya mengumpulkan kedua tangan sedada seperti ini, ya. Boleh lebar sebahu, boleh. Atau meletakkan kedua tangan di hadapan wajah, ini boleh. Atau menutup wajah berdoa seperti ini juga boleh. Dan mengangkat tangan ketika kondisi terdesak, seperti salat istisqa. Allahumma agifna, Allahumma agifna, Allahumma agifna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami 3 kali. Ya. Atau doa ya, yang dibaca oleh Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, Allahumma asqina ghaithan mughitha mari'an mari'a ghairu dhar ajilan ghairu ajil. Ya Allah, berilah kepada kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, nafi'an, bermanfaat, ghairu dharin, tidak membahayakan. Kemudian kata Nabi, ajilan ghairu ajil, kami mohon hujan secepatnya dan tidak ditunda-tunda. Ya, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi Allahumma asqina ghaithan mughitha mari'an mari'a, ya, nafi'an ghairu dhar ajilan ghairu ajil. Ini doa yang dipanjatkan Nabi ketika sholat istisqa. Oleh karenanya tidak boleh mencela cuaca, kata Nabi SAW. Baik ketika hujan maupun panas. Ketika turun hujan, Nabi mengajarkan kita doa turun hujan, bukan malah dicela. Ya. Ada yang hafal nggak? Doa turun hujan. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya apa? Ya Allah, ya turunkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat bagi kami. Ketika terasa panas menyengat, doanya apa jemaah? Di siang hari. Bukan malah dicela, namun berdoa. Entah hujan atau panas. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari panasnya neraka jahanam. Ya. Karena panas yang kita rasakan di siang hari dikarenakan apa? Kita pernah bahas, Pak. Hembusan neraka jahanam sampai ke bumi. Ya. Maka berlindung kepada Allah dari panasnya neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ketika hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Bukan malah dicela. Gara-gara hujan saya nggak bisa kondangan. Gara-gara panas baru mandi sudah gerah keringetan. Jadi yang pertama ini istisqa, doa meminta hujan. Yang kedua sholat istisqa, ya, yaitu berdoa meminta hujan disertai sholat dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ya, hadisnya, dalilnya ya, Nabi SAW menuju lapangan untuk sholat istisqa, beliau menghadap kiblat, sholat 2 rakaat dan membalik kain, ya, di atas pakaian beliau dari kanan ke kiri. Kemudian jamaah rahimakumullah, terkait waktu pelaksanaan sholat istisqa, ya, waktu pelaksanaan istisqa atau sholat istisqa. Untuk waktu istisqa, istisqa tadi apa? Doa. Untuk istisqa yang wujudnya doa bisa dilakukan kapanpun, ya, di waktu-waktu yang mustajab. Umpamanya di daerah antum kekeringan ya, yang sangat berkepanjangan sampai mungkin 1 tahun nggak turun hujan, antum bisa lakukan istisqa, doa kepada Allah untuk minta turun hujan. Diterangkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah bahwasanya, ya, idza kana al-istisqa bid-du'a fala khilaf fi annahu yakunu fi ayyi waqtin. Jika istisqa yaitu doa meminta hujan, yaitu hanya dengan berdoa, maka para ulama sepakat boleh dilakukan kapanpun untuk istisqa, doa minta hujan tanpa disertai sholat. Ya. Adapun istisqa jenis yang kedua, yaitu berupa sholat disertai dengan doa istisqa, para ulama berbeda pendapat untuk sholat istisqa. Ya. Kapan waktunya? Yang pertama, para ulama berpendapat di waktu pagi seperti waktu sholat hari raya Id. Ya. Ini pendapat yang pertama, dilakukan di pagi hari seperti melaksanakan sholat Id. Ya. Pendapat yang kedua, waktu pagi, ya, seperti waktunya sholat Id sampai tiba waktu asar. Ini pendapat yang kedua. Jadi boleh dilakukan dari pagi sampai menjelang asar untuk melaksanakan sholat istisqa. Pendapat yang ketiga kata para ulama, tidak ada batasan waktu. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam untuk melaksanakan sholat istisqa. Tapi kalau istisqa doa kapan saja boleh. Ya. Dan para ulama mengatakan asal tidak di waktu yang dimakruhkan atau yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya. Dan pendapat yang terpilih adalah pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang rojih. Artinya untuk melaksanakan sholat istisqa tidak ada batasan waktu tertentu, boleh kapan saja, pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Adapun waktu-waktu sholat yang dilarang atau dimakruhkan ada 3, masih ingat jamaah? Yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ya, terbit kurang lebih 1 meter di atas ufuk. Alasannya apa kata Nabi SAW? Karena ketika itu muncul 2 tanduk setan dan orang-orang sedang sujud kepada matahari, kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, siang hari saat matahari di atas kepala, ya, pas di atas kepala sedang panas-panasnya, itu dilarang sholat sampai dia condong ke arah barat. Alasannya kenapa? Masih ingat nggak? Kenapa nggak boleh sholat ketika matahari tepat di atas kepala kita? Karena ketika itu neraka sedang dinyalakan, ya, dan hembusannya sampai ke muka bumi, sampai condong ke arah barat, baru boleh sholat. Kemudian yang ketiga, setelah sholat asar, ya, sampai matahari terbenam, tadi sama, ya, muncul 2 tanduk
setan. Dan orang-orang musyrikin sedang sujud kepada matahari. Ya. Dan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan juga, wa idza kana bis sholati wa du'a, ya, jika meminta hujan berupa salat istisqa dan doa, walikulli majmu'in ala man'i adaiha fi awqatin karahah, ya. Maka seluruh ulama sepakat terlarang jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan atau dilarang untuk melaksanakan sholat. Ya. Jadi silakan sholat istisqa ya, kapan saja waktunya, namun jangan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ya. Dan sholat istisqa rasa-rasanya jarang dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita, kecuali di sebagian tempat. Ya. Nggak tahu saya kalau di Jakarta pernah atau tidak. Ada Pak pernah di Jakarta Pak? Rasa-rasanya nggak pernah ya. Rasa-rasanya nggak pernah. Ya. Dan waktu yang afdol melaksanakan sholat istisqa, ya, maka dijelaskan dalam Mawsu' Al-Fiqhiyah, perbedaan pendapat di mayoritas para ulama, pendapat jumhur, pada pembahasan waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya. Maka selain mazhab Maliki, ya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, menyatakan bahwa waktu sholat istisqa yang paling afdol adalah dimulai sejak waktu duha sampai matahari condong ke barat zawal. Ya. Kenapa mazhab Maliki tidak diikut sertakan? Karena mazhab Maliki berpendapat tidak disyariatkan untuk sholat istisqa di sini. Ya. Maka sebaiknya kata para ulama tidak melaksanakannya di waktu sebelum ini atau sesudahnya. Jadi yang paling afdol menurut para ulama, ya, dari waktu duha sampai matahari, ya, condong ke arah barat. Ini waktu yang paling afdol. Ya, lebih enaknya pagi-pagi Pak untuk sholat istisqa. Kemudian jemaah rahimakumullah, dijelaskan juga oleh para ulama, ya, langkah-langkah sebelum melaksanakan sholat istisqa. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat istisqa? Yang pertama kata para ulama, taubatan nasuha. Taubatan nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh pada Allah, ya, dari dosa-dosa besar. Karena kita ini hamba yang penuh dengan dosa. Dulu Bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa at-tawwabun, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum melaksanakan sholat istisqa dianjurkan untuk taubatan nasuha. Dihimbau tuh, ya, oleh pemuka agama setempat, besok kita sholat istisqa, diharapkan masing-masing taubatan nasuha dari dosa-dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua, mengeluarkan sedekah. Sebelum sholat istisqa mengeluarkan sedekah untuk orang miskin. Ya, banyak-banyak bersedekah. Kemudian melepaskan diri dari kezaliman, segala bentuk kezaliman, berhenti berbuat zalim sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ya. Dan juga para ulama mengatakan memperbaiki hubungan yang sedang retak, sama sahabat mungkin ada konflik, sama keluarga di internal ada konflik, diperbaiki, saling memaafkan sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ya. Kemudian berpuasa selama 4 hari berturut-turut sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ya. Alasannya kenapa? Karena hal tersebut lebih memudahkan terkabulnya doa berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian juga dianjurkan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya, sebelum sholat istisqa. Kemudian menampakkan sikap yang khusyuk, yang tenang, tawadhu, ya, tidak membusungkan dada. Kemudian merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa dan permohonan yang kita anturkan semakin mustajab. Ya, dan seperti itulah praktek Nabi SAW ketika ingin melaksanakan sholat istisqa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kharaja Rasulullah SAW lil istisqa mutadzallilan.
Rasulullah SAW keluar menuju sholat istisqa dengan tunduk. Ya bukan membusungkan dada, enggak jemaah. Keluar dari rumahnya ke lapangan, nunduk. Ya. Kemudian mutawadhi'an, dengan penuh tawadhu. Keluar dari rumahnya menuju lapangan untuk sholat istisqa, nunduk. Kemudian tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Ya. Tawadhu. Mutakhasyian, dengan khusyuk. Mutadarrian, dengan penuh perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sikap Nabi SAW ketika ingin melaksanakan sholat istisqa ke tanah lapang. Ya. Nabi lakukan dengan tunduk, dengan tawadhu, dengan khusyuk, dan penuh perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Dan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah dijelaskan, dianjurkan bagi imam yang akan memimpin sholat istisqa melakukan beberapa hal. Yang pertama, memerintahkan masyarakat sebelum mereka berangkat sholat istisqa untuk banyak bertobat, bersedekah, kemudian menyelesaikan setiap dosa kezaliman. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Masyarakat, jamaah umpamanya, besok pagi akan melaksanakan sholat istisqa. Maka hendaklah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar dan banyak-banyak bersedekah dan saling memaafkan. Ya, karena besok kita akan sholat istisqa. Kemudian yang kedua, memerintahkan masyarakat untuk mengadakan perdamaian dengan musuh. Atau negara kafir. Ini menurut pendapat 3 imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sementara menurut Malikiyah beda. Mereka mengatakan tidak dianjurkan melakukan hal tersebut. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian yang ketiga, memerintahkan masyarakat untuk berpuasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa. Repot amat Ustaz. Mau sholat istisqa masih sedih. Ya, seperti itu. Ya. Agar permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berpuasa 3 hari, kemudian melaksanakan sholat istisqa di hari yang keempat. Di hari yang keempat. Kemudian para ulama menjelaskan, di hari yang keempat ketika melaksanakan sholat istisqa, disarankan untuk jalan kaki menuju tanah lapang. Jalan kaki, jemaah. Ya. Kemudian di jam berapapun, di hari apapun, yang jelas di hari yang keempat, setelah berpuasa 3 hari, di hari yang keempat melaksanakan sholat istisqa. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kemudian yang keempat, dianjurkan keluar dengan pakaian bekas, kata para ulama. Dengan pakaian bekas. Punya pakaian bekas ngantuk? Banyak, Ustaz. Yang nggak ada malah pakaian baru gitu. Jadi dianjurkan ketika antum keluar ke tanah lapang untuk sholat istisqa dengan pakaian bekas, ya. Dengan penuh khusyuk. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dianjurkan berangkat sholat istisqa dengan pakaian yang bagus, bukan bekas. Ya, yang bekas itu pendapat 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Adapun Imam Ahmad mengatakan keluar untuk sholat istisqa pakai pakaian yang bagus, kalau bisa yang baru. Ya. Kemudian yang kelima, memerintahkan masyarakat untuk mengajak anak-anak, mengajak orang tua, orang jompo, dan binatang menuju ke tanah lapang. Ya. Bahkan para ulama mengatakan serta bayi-bayi dibuat tidak menyusu. Bayi-bayi dibuat tidak menyusu agar mereka sering menangis. Diajak ke tanah lapang bayi-bayi. Yang punya bayi mau sholat istisqa, nak sabar ya, jangan nyusu dulu. Nangis yang kencang kalau bisa. Kita akan sholat istisqa di tanah lapang. Ya.
Fungsinya untuk apa? Alasannya kata para ulama untuk mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ya. Sementara Hambali dan Maliki itu beda. Maliki berpendapat dianjurkan untuk mengajak anak-anak yang sudah tamyiz. Yang belum tamyiz ya di rumah saja. Nanti orang pada sholat malah lari-larian main bola lagi tanah lapang. Ya. Kemudian anak-anak yang belum bisa sholat, ya, makruh dibawa ketika sholat istisqa. Ini kata Imam Ahmad dan Imam Malik. Justru makruh diajak ke tanah lapang yang belum tamyiz. Nanti khawatir membuat gaduh. Ya. Sebagaimana juga dimakruhkan membawa binatang, bawa kucing, bawa macam-macam, kambing. Ini menurut Imam Ahmad dan Imam Malik ini makruh, jangan dibawa, sudah taruh saja di kandang. Ya. Namun Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan bawa semuanya, anak-anak, bayi dibikin gak nyusu, ya, binatang dibawa, sampai orang jompo juga dibawa. Berarti orang-orang di panti jompo gimana? Bawa semuanya, dikeluarin untuk mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali menganjurkan membawa anak yang sudah tamyiz. Ya, sementara yang bisa sholat boleh dibawa. Sebagaimana boleh membawa binatang dan orang-orang jompo. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Anjuran-anjuran tersebut berdasarkan dalil. Di antaranya orang yang berpuasa, kan tadi disunahkan untuk berpuasa 3 hari. Hari yang keempat sholat istisqa. Ya. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turad da'watuhum as-shaim hatta yuftir." Ya. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dari sini sebagian ulama memandang sebelum sholat istisqa hendaknya masyarakat berpuasa dulu berapa hari tadi? 3 hari. Ya. Kemudian hari keempat baru melaksanakan sholat istisqa. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Ini juga doanya tidak akan ditolak oleh Allah, namun adil. Adil itu apa artinya? Definisinya adil, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, itu namanya adil. Ya. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Ini 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, namun dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin terkait puasa, beliau mengatakan puasa yang dianjurkan adalah suatu bentuk ketaatan yang butuh pada dalil jika diperintahkan. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau mau sholat istisqa harus puasa 3 hari dulu, butuh dalil, jemaah. Ya, mana dalilnya? Padahal sholat istisqa sudah ada pada masa Nabi SAW. Namun beliau tidak memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan puasa sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Artinya apa? Ya nggak perlu puasa. Kalau puasa 3 hari dulu butuh dalil. Kenapa? Alasannya Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk puasa dulu 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin pembahasan yang bisa kita bahas pada pembahasan sholat istisqa. Ada waktu untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jemaah, silakan. Iya, Pak. Belum disampaikan tata caranya. Ya. Baik. Iya, tata caranya sebagaimana dalam hadis yang kami jelaskan tadi, ya. Pergi ke tanah lapang, ya. Pergi ke tanah lapang bersama kaum muslimin dengan penuh khusyuk, tawadhu, tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, menghadap kiblat. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat maka berdoa dengan menengadahkan tangan ke atas, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
Allahumma aghithna. Ya Allah turunkanlah kami hujan, ya Allah turunkanlah kami hujan, ya Allah turunkanlah kami hujan. Ya. Kalau antum pakai selendang, ya, maka disunahkan untuk membalik selendang antum, memindahkan dari kanan ke kiri. Ya. Dan para ulama mengatakan apakah ada khutbah setelah sholat istisqa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ada, ya. Ada juga para ulama berpendapat mengatakan tidak ada khutbah setelah sholat istisqa. Jadi caranya Pak, ke lapangan, ya, kemudian sholat 2 rakaat menghadap kiblat, setelah sholat berdoa dengan menengadahkan kedua tangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sholat khusus tidak ada. Sama seperti sholat sunnah 2 rakaat, ya. Jadi antum niat sholat istisqa, pergi ke tanah lapang, ya. Kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, membaca al-fatihah dengan jahar atau sir? Tadi jahar, ya. Setelah itu membaca surat setelah al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, ya. Sama seperti sholat sunnah yang lainnya 2 rakaat. Setelah salam maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi jemaah? Dalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam dianjurkan mengucapkan masyarakat berpuasa 3 hari. Ya. Apakah hari keempat itu pada saat sholat berpuasa? Iya, jadi ketika sholatnya, ya, itu tidak berpuasa. Jadi pas hari keempatnya itu pelaksanaan sholat istisqa. Namun ini juga dibantah oleh ulama yang lainnya. Untuk melaksanakan puasa sunnah 3 hari berturut-turut atau 4 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa butuh dalil, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Karena Nabi dan para sahabat dulu sudah melaksanakan sholat istisqa dan Nabi tidak memerintahkan sahabatnya untuk puasa sunnah. Ya. Dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini nggak ada dasarnya karena puasa itu ibadah, ya. Sholat istisqa juga ibadah. Adapun untuk mengkhususkan puasa 3 hari atau 4 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu butuh dalil. Ya. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Karena para ulama sebagiannya mengambil keumuman dalil. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab, ya. Sehingga hendaknya dianjurkan berpuasa dulu sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak perlu puasa sunnah karena tidak ada dalilnya. Kalau perbuatan tersebut baik, niscaya Nabi SAW sudah memerintahkan para sahabatnya sebelum melaksanakan sholat istisqa untuk berpuasa dulu 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi jemaah? Iya Pak. Ya. Dia minta dia itu kering lah. Dia nanti kalau tidak mendoakan, dia turun lah hujan di daerah. Ya. Kemudian dia balik lagi orang ini karena banjir. Karena itu hujannya dihentikan. Gimana itu? Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau sampai riwayat yang banjir saya belum mendapati, Pak. Tapi betul pernah ada salah seorang sahabat yang minta doa kepada Nabi agar di tempatnya diturunkan hujan. Kemudian Nabi doa istisqa. Ya. Bukan sholat istisqa. Tadi kan ada perbedaan ya antara istisqa dengan sholat istisqa. Jadi istisqa itu maknanya lebih umum dibandingkan sholat istisqa. Karena istisqa itu, doa istisqa bisa dilakukan kapanpun, kapan saja, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Kalau sholat istisqa harus dengan sholat. Nah, ketika itu Nabi melakukan doa istisqa untuk orang tersebut. Ya, maka di daerahnya turun hujan yang lebat. Ya, adapun sampai banjir, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi jemaah?
Cukup? Baik, demikian mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Afan, Bar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Antum sehat Pak?